bawakan. Yang kedua, kalau mau mengalahkan ketakutan selain saudara harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita. Yang kedua, yaitu apa? Percaya Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan yang bilang loh, janganlah takut. Bener gak? Sebab aku menyertai engkau. Kapan Tuhan menyertai saudara dan saya? Waktu kita menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia Immanuel. Matius 1 ayat 23. Allah beserta. Langsung ada Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Sampai saat ini kita boleh ada. Saya ingat hari ini tanggal berapa? 6 Juni tahun 2020 hari Sabtu. Saudara ada karena Tuhan sertai saudara dan saya. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, kenapa takut setiap hari? Sekalipun iring Tuhan ada masalah, ada tantangan, ada problem. Tetapi apa Tuhan tinggalkan saudara? Enggak, buktinya. Saudara, rancangan Tuhan kok indah. Dia mendesain setiap kita itu indah. Saudara, bukan rancangan kecelakaan. Sebenarnya rancangan apa? Damai sejahtera. Bagaimana kita mau masuk dalam rancangan Allah? Damai sejahtera. Ingat, ada Tuhan beserta kita. Ketika kita menghadapi masalah, engkau tidak akan pernah dibiarkan untuk berperang menyelesaikan sendiri. Karena kita ini manusia rapuh, manusia penuh kelemahan. Ada Tuhan yang akan memampukan dia berperang dan membawa kemenangan. Dengan tangan kanannya katanya. Dipegangnya kita, berarti gak dilepaskan. Dan katanya engkau akan mengalami kemenangan. Kalau hari-hari ini Anda kalah bukan salah Tuhan. Berarti Anda nggak dipegang Tuhan. Anda ingin dilepaskan Tuhan. Karena apa? Anda nggak ingat bahwa diri saudara dan saya istimewa. Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia beserta kita. Dan dia kalau menyertai kita selama-lamanya. Contoh di dalam firman Allah. Saudara ya. Nanti Injil Markus pasal 4. Ketika Tuhan habis pelayanan. Orang banyak ngikut. Udah maghrib. Tuhan bilang sama murid-murid. Mari kita bertolak ke seberang. Naik perahu. Tuhan Yesus ada di Injil Markus 4 beserta murid-murid dan Tuhan Yesus ditaruh di buritan. Saya nggak akan nyentil tentang terlalu banyak. Sekonyong-konyong di tengah danau itu terjadi apa? Angin ribut, angin topan melanda perahu itu. Tuhan karena mungkin udah capek secara manusia, murid-muridnya biarkan saja. Ada yang tafsirkan, jangan taruh Tuhan di belakang dong. Saya nggak bisa mengartikan gitu. Mungkin murid-murid punya hati karena gurunya seharian sudah mengajar capek. Biar tidur. Nah, nelayan ini kan biasa ngadepi badai, ngadepi gelombang. Tuhan Yesus ada tukang kayu. Berusaha istilahnya melawan badai. Ternyata kemampuannya murid-murid ada badai yang nggak bisa diselesaikan. Emang diizinkan Tuhan. Yang beri perintah siapa? Saya katakan. Ke seberang. Seri. Tuhan toh, Tuhan ada gak? Ada. Saya katakan sekalipun Anda sudah melakukan firman Allah, bayar perpuluhan, doa pagi, ikut, dan lain sebagainya. Ada Tuhan dalam hidupmu bukan berarti gak diizinkan Tuhan ada masalah. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, saudara, saya harus jelaskan. Sekalipun kita sudah melakukan firman Allah hampir sempurna. Saudara, ada Tuhan loh dalam hidup kita. Bukan gak ada badai. Ada badai, tapi ingat ada Tuhan bersama kita. Murid-murid udah bingung. Akhirnya dibangunkan, guru, engkau nggak peduli kalau kami apa? Itu kan orang Kristen. Siapa di sini orang Kristen? Saudara sama saya. Seringkali kalau ada masalah kan kita Tuhan, engkau nggak pedulilah sama saya Tuhan. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Seperti murid-murid ya kan. Aku udah nurut Tuhan. Kurang apa? Kok ada badai? Engkau nggak peduli dah Tuhan menyelesaikan. Akhirnya Tuhan bilang, jangan takut, badai dihardik, topan jadi Terus Tuhan bilang, mengapa kamu takut dulu, saudara, dan kurang percaya. Saudara, jangan sampai kita seperti itu. Percaya kalau Yesus ada dalam hidupmu, diizinkan Tuhan. Kita sudah taat ini melakukan firman Allah, terus diizinkan Tuhan badai. Jangan berpikir elek bahwa Tuhan kau nggak peduli kalau kita ini punya masalah. Akhirnya masalah itu diselesaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan takut. Percaya saja kata Tuhan. Yang kedua, mengalahkan ketakutan, percaya Tuhan beserta kita.
Kecuali saudara nggak percaya Tuhan itu ada di dalam hidup kita, saudara akan kalah. Selama saya percaya Tuhan ada dalam hidup kita, saya sudah melakukan firman Allah, nurut diizinkan badai itu ada, Tuhan nggak akan biarkan engkau kalah oleh masalah itu. Saudara nggak akan dikalahkan oleh ketakutan, ada Tuhan. Saudara, jadi ngerti ya, saudara ya. Yang pertama saya balik dulu tadi lupa, di dalam Injil Markus pasal 6 juga ada. Tapi ini beda. Yesus naik ke atas bukit, benar gak? Nyuri murid-murid juga sama, iya gak? Nyebrang, iya gak Bu? Ke danau. Di tengah, diombang-ambingkan, saudara, mereka udah kewalan, Yesus mendatangi mereka, berjalan di atas apa? Air. Mereka lihat karena udah jam 3 pagi itu, kata itu apa? Hantu, karena gak ada manusia berjalan di atas. Bukan, ini aku Tuhan. Nah, Petrus bilang, kalau kamu Tuhan, izinkan aku datang ke mama. Tuhan bilang welcome. Waktu Petrus turun menjejakkan kakinya di atas air, dia fokus kepada Tuhan, mampu gak? Mampu ya Bu ya. Tapi ketika dia mulai diombang-ambingkan, dia lihat kiri kanan, lihat masalah, hampir itulah saya baru ingat dikembalikan. Kalau saudara selama fokus kepada Tuhan, Tuhan bilang silakan nak terus berjalan, hampiri aku, kamu akan mampu. Kamu akan mengalami mujizat-mujizat. Kamu akan lihat pertolongan kuasamu. Tetapi ketika Anda mulai bingung dengan apa? Masalahnya, engkau akan tenggelam sendiri. Jadi kalau ada masalah, fokus kepada Tuhan, engkau akan menang. Masalah itu di bawah kaki kita. Itu ya. Jadi ini yang kedua tadi, tentang Tuhan beserta. Yang terakhir, selesai. Haleluya, sabar John, sabar. Yang ketiga adalah mengalahkan ketakutan, pegang firman Tuhan. Sama-sama katakan. Sekali lagi saya mau ulang dulu, takutnya enggak. Yang pertama mengalahkan ketakutan apa? Fokus kepada Tuhan, pintar. Jangan fokus kepada masalah. Yang kedua, percaya Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, pegang firman Tuhan. Kalau mengalahkan ketakutan, ayatnya di mana? Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ayo sama-sama kata 3, 2, 1. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu. Dari ayat ini saya dapat dari Tuhan, janganlah takut katanya terhadap apa yang harus engkau derita. Ini ketika saya ini apa sih maksud ini tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Tuhan bilang gini, kalau mau mengalahkan ketakutan, ini ayat firman Tuhan apa bukan? Jangan takut, yang ngomong siapa? Tuhan melalui Yohanes toh, ya kan dapat pewahyuan. Tuhan bilang gini, kalau mengalahkan takut, pegang firman Allah. Banyak janji-janji jangan takut. Setiap hari Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir. Ojo takut, ojo khawatir, ojo bimbang, ojo segala-galanya. Setiap hari. Jadi saudara harus percaya dengan firman Allah. Yang setuju katakan amin. Sekalipun pada saat ini saudara mengalami penderitaan, Tuhan bilang jangan takut. Kalau itu diizinkan Tuhan, ada rancangan Allah yang indah. Karena kalau penderitaan itu karena kebodohan dosa kita, ya bertobat, itu aja. Ya. Dan bagian kita untuk menang, gak cukup percaya pegang firman Allah aja. Ada bagian orang yang benar-benar dia percaya akan firman Allah, pegang firman Allah, mengalahkan ketakutan. Itu ayat yang selanjutnya, engkau harus apa? Setia. Setia, kita akan mengalami kemenangan, dikasih mahkota apa? Kehidupan. Berarti kita bukan orang-orang yang kalah, orang yang menang. Kalau mahkota saja diberikan kepada saudara, itu emang sasaran kita di surga. Apalagi perkara-perkara jasmani. Jadi saudara harus mengalahkan ketakutan dengan percaya dengan firman Allah. Janjinya iya dan amin. Bagian kita setia. Setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pasti saudara akan mengalahkan ketakutan. Dan saudara akan tampil sebagai pemenang. Dan dikasih mahkota kehidupan. Biarlah tiga poin ini menjadi berkat bagi saudara. Selamat mengalahkan ketakutan. Sama-sama katakan, saya mengalahkan ketakutan. Harus fokus kepada Tuhan, percaya Tuhan menyertai kita, dan ketiga selalu pegang firman Allah. Kalau saudara pegang firman Allah, bagian saudara setia,
saudara pasti mengalahkan ketakutan, jadi pemenang, dikasih lagi mahkota kehidupan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan selesaikan, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, dengan berakhirnya live streaming ini, kebenaran firman Allah sudah hamba-Mu sampaikan. Ternyata untuk mengalahkan ketakutan sangat mudah. Kami katakan sangat mudah bukan karena kami yang berperang, ada Tuhan yang berperang. Bagian kami fokus kepada Tuhan bukan masalah. Kedua, kami percaya Tuhan beserta kami dan tidak pernah Engkau sedetik pun sekali-kali membiarkan meninggalkan kami. Ketiga, bagian kami pegang firman Allah, percaya firman itu kebenaran, firman-Mu benar. Bagian kami setia melakukannya. Kami akan mengalahkan ketakutan dan dikasih mahkota kehidupan. Kami percaya jemaat GPPS Anugerah dan setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan live streaming ini, mereka pasti mampu mengalahkan ketakutan dan kami dijadikan pemenang. Terima kasih Tuhan, berkaryalah terus di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi yang membuat kami takut, ketika kami sudah mendengar firman Allah ini, pasti kami mampu karena ada Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tetaplah Tuhan terus bekerja, pulihkan Tuhan untuk kami bisa beraktivitas lagi Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang usaha, kami bisa beribadah, hamba-hamba Tuhan bisa melayani, anak-anak kami yang sekolah bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Lalukan dari pandemi ini cepat selesai Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Setiap kami orang-orang percaya gereja-Mu Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakilnya Pak Haji Amin Mahrum, anggota DPR, MPR, pejabat tertinggi terendah untuk bekerja sama bahu-membahu, bisa menyelesaikan bukan karena gagah kuat, ketika mereka merendahkan hati, merendahkan diri mereka dan berdoa bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan, belas kasihan-Mu akan dicurahkan Tuhan. Bahkan setiap kota-kota yang ada, termasuk di kota Surabaya ini ya Bapak, di Kampung Mulyorejo dan di tempat kami tinggal masing-masing, Tuhan Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, pergumulan apapun yang membuat mereka takut, apakah masalah ekonomi, keuangan, soal makan, minum, biaya anak-anak dan lain sebagainya. Terlalu banyak Tuhan yang bisa membuat kami takut. Tetapi kami percaya hari ini kami mendengar kabar baik berita firman Allah. Tuhan yang akan menyelesaikan ganti berperang. Bagian kami ada bagian yang harus kami lakukan. Ada bagian Tuhan yang akan diberikan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anaknya Wuri Vino yang mengalami kejang-kejang step. Tuhan tolong belas kasihan-Mu, jamaah anak ini pulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan jemaat-jemaat yang mungkin pada saat ini juga yang dalam proses kesembuhan mereka ada yang kurang sehat. Tuhan juga jamah mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mampu menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kembali ke rumah kami masing-masing. Dalam perjalanan kami mohon Tuhan Kau penyertaan, perlindungan. Sampai kami bertemu lagi untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Dan di dalam kami setiap hari stay at home. Tuhan menjaga imun kami tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, teruslah bekerja bagi gereja GPPS Anugerah Mulyorejo Selatan Baru ini. Semakin berkualitas, semakin kami solid di dalam Tuhan. Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Bapak Ardianto dengan istri, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkati juga dalam kesehatannya, keluarganya semuanya. Termasuk para pengurus di tempat ini tentunya. Tuhan campur tangan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Sebelum kami pulang, kami tidak akan pulang sebelum Tuhan memberkati kami. Mari jemaat Tuhan yang bisa bangkit berdiri, yang di rumah. Saudara, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami sudah dilupakan lagi, ini harus dinaikkan lagi, nanti saudara saya akan berkati ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, jadilah kuat selalu di dalam Tuhan. Kita bisa kuat kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dan saya tetap berjanji untuk tetap berdiri dan berjalan di jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Jalan kebenaran, jalan kehidupan dengan tidak menyimpang ke kiri, ke kanan supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung.
Dan setiap hari berusahalah mengenakan kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Kita mau melakukannya dengan ketaatan dan kesetiaan kita. Sehingga janji Bapa diberikan waktu kita hidup dalam dunia sampai kita pulang ke rumah Bapa. Dan Tuhan Yesus sudah janjikan di rumah Bapa banyak tempat. Sorga sudah disediakan. Tinggal masuk, rebut, bawa jiwa-jiwa dikasih mahkota. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu berkemenangan. Karena ada Yesus di dalam hidup kita yang mampu memberikan kemenangan. Teruslah berkarya bagi Tuhan. Jaga imanmu, jaga imunmu, dan menjadi berkat di mana engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus segala berkat ini kami terima. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selesai, Tuhan Yesus memberkati.